Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febiana dengan nomor 0801 Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman, praktikum algoritma pemrograman, yaitu nomor 1. Di sini itu adalah disuruh buatlah program menghitung jumlah huruf dari sebuah input variabel bertipe data string. Contohnya seperti ini. Pertama, saya akan menjelaskan deskripsi program terlebih dahulu. Program ini merupakan program rekursif yang digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan satu huruf dalam sebuah kata atau kalimat yang dimasukkan oleh pengguna. Pengguna diminta memasukkan sebuah teks, bisa berupa satu kata atau kalimat, lalu memasukkan satu huruf yang ingin dihitung. Program kemudian akan memeriksa setiap karakter dalam kalimat tersebut secara rekursif dari indeks awal sampai akhir kalimat, dan menghitung beberapa kali huruf yang dicari muncul. Hasil akhirnya ditentukan dalam bentuk jumlah kemunculan huruf tersebut. Nah, langsung saja kita buka kode blocks. Ini sudah saya coding, tadi sudah saya ketik, tinggal menjelaskan lagi. Maaf Kak, karena saya tidak biasa ngetik sambil menjelasin kalau ini. Terus juga takutnya ininya kan banyak untuk durasinya. Langsung saja input iostream, ini fungsinya itu untuk supaya dia itu bisa menggunakan perintah in dan cout. Tanpa adanya input iostream ini, maka perintah in dan cout itu nggak bisa digunain. Nah, bentar. Kemudian input string. Input string ini dia itu berfungsi supaya bisa mengetahui keterangan ini tadi nanti. Nah, terus using namespace std ini, dia tuh fungsinya untuk supaya kita tuh bisa menggunakan perintah dasar C++ tanpa harus menuliskan std secara berulang-ulang. Kemudian sebelum kita masuk ke fungsi utama, kita ingin dulu tempat untuk menghitung jumlah rekursif. Integer huruf, string kalimat, karakter huruf, integer A. Jika A sama dengan kalimat length, nah ini maksudnya apa? Jika seandainya kondisi berhenti rekursi, dia ini di mana kondisi ini ketika seluruh karakter sudah dicek, terus sudah dicek, kemudian rekursi akan berhenti. Jika indeksnya itu sudah mencapai panjang kalimat, maka rekursi bakal berhenti. Jika selain itu, maka kalimat itu sama dengan huruf. Nah, itu maksudnya apa? Dia ini maksudnya itu untuk mengecek apakah karakter pada indeks ke A sama dengan huruf yang dicari. Kalau selain yang ini, maka dia bakalan mengembalikan ke huruf kalimat huruf A plus 1. Nah, ini nih fungsinya untuk apa sih? Huruf kalimat huruf A plus 1 ini, jika tidak sama, maka lanjut ke indeks berikutnya tanpa menghambakan perhitungan. Nah, lanjut kita bakalan ke fungsi utamanya. Fungsi utamanya yang pertama ada string kalimat, itu kita deklarasi dulu variabelnya dengan tipe data string gitu untuk menyimpan kata atau kalimat dari pengguna. Kemudian kita deklarasi lagi huruf dengan tipe data karakter. Dia ini berfungsi untuk menyimpan untuk menyimpan huruf yang akan dihitung nanti. Kemudian jumlah ini dengan tipe data integer, yaitu berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungan dari penjumlahan dari jumlah huruf. Kemudian kita bakal nampilin output berupa program rekursif hitung muncul huruf. Nah, ini nih kayak judul gitu. Nah,
Kemudian kita bakalan munculin juga output berupa teks, masukkan kata kalimat. Nah, itu untuk si user nanti input, dia tahu kan. Getline ini maksudnya untuk apa? Getline ini tuh untuk mengambil input berupa satu baris teks termasuk spasi. Jadi kalau misalnya ada dua kalimat ini, dua kata gini, ada spasi yang ini juga kehitung gitu. Kemudian kita menampilkan output berupa huruf apa yang ingin dihitung. Kita kemudian kalau misalnya user input A, maka A itu bakal disimpan di variabel huruf. Nah, jumlah kita ngasih tahu user ini program ini jumlah itu dicari dengan cara huruf kalimat huruf 0. Itu maksudnya itu adalah untuk memanggil fungsi rekursi huruf dengan indeks awal. Nah, lanjut kita hasilin output berupa dasar huruf. Muncul sebanyak berapa jumlahnya, berapa kali gitu. Langsung saja kita build and run. Nah, kalau agak sedikit remote. Oke. Satu kalimat aku Nipah. Huruf A yang itu. Nah, huruf A ini muncul sebanyak 2 kali. Di aku ada 1, di MIPA ada 1, jadi 2 kali. Lanjut kita bakalan jelasin, masuk ke penjelasan running program. Program dijalankan dan menampilkan judul program. Kemudian program memasukkan sebuah kalimat, misalnya, saya suka belajar pemrograman. Kalimat ini disimpan dalam variabel kalimat. Kemudian program meminta satu huruf yang akan dihitung, misalnya A. Huruf ini akan disimpan di variabel huruf. Kemudian program memanggil rekursif huruf atau kalimat huruf 0 untuk mulai mengecek karakter dari indeks pertama. Fungsi rekursif mengecek setiap karakter dengan kalimat satu persatu. Jika indeks sudah mencapai akhir kalimat, maka rekursi berhenti kayak tadi. Jika karakter sama dengan huruf yang dicari, maka nilai bertambah. Jika tidak sama, maka program akan lanjut ke karakter berikutnya. Proses rekursi berjalan sampai seluruh karakter kalimat selesai diperiksa. Total jumlah huruf yang ditemukan disimpan dalam variabel jumlah. Program menampilkan hasil akhir ke layar. Huruf A muncul sebanyak 7 kali dan program selesai. Nah, lanjut kita jelaskan seluruh code-nya. Di sini pertama itu deklarasi dulu variabel, yaitu variabel kalimat dengan tipe data string, kemudian variabel huruf dengan tipe data karakter, dan variabel jumlah dengan tipe data integer. Kenapa? Karena string ini kan untuk mencari kayak keterangan gitu kan. Kalau huruf ini kita bakalan karakter masuk ini nanti. Kalau jumlah itu integer karena akan melakukan perhitungan pakai angka. Kemudian mulai begin kita input program rekursif ini, judul ini, kemudian kita cetak di kalimat. Jumlah itu diisi dengan huruf kalimat huruf 0, dan mulai lagi, terus kita nginin variabelnya, sebenarnya integer, dan kita lakukan penyataan kondisi. Jika A sama dengan panjang, maka return 0. Maka kembalikan ke 0 atau berhenti. Jika tidak memenuhi itu, maka kalimat A huruf sama dengan huruf, maka dia itu bakalan kembali ke 1 tambah huruf. Jika tidak memenuhi juga, maka dia bakalan kembali ke huruf. Nah, lanjut kita bakalan jelasin flowchart-nya. Flowchart ini dimulai dengan start. Start itu dia pakai oval. Kemudian kita menginput
kalimat sama huruf pakai jejer genjang. Nah, ini prosesnya itu adalah memanggil rekursif huruf. Kemudian kita lakukan penyataan kondisi. Apakah A itu bakalan dihitung? Jika iya, bukan. Apakah A itu sudah nyampe indeks terakhir? Jika iya, maka berhenti. Jika tidak, maka lanjut. Hitung. Apakah kalimat itu huruf? Terus lanjut ke ini prosesnya. Kita cetak output jumlah huruf dan selesai. Segitu saja video tugas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.